Halo, nama saya Ivy Excelin dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 16. Hari ini saya mau presentasi sedikit tentang batik yang sudah saya gambar. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang warna-warnanya. Warna pertama yang saya gunakan adalah hijau sebagai background. Saya memilih warna hijau karena hijau merupakan warna khas Petra. Selanjutnya adalah warna kuning maupun emas, yang berarti kejayaan. Ini adalah harapan saya terhadap Indonesia di masa kedepannya. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia dipenuhi dengan segala macam sumber daya alam yang sangat berpotensial, namun belum dilirik maupun dimanfaatkan dengan baik. Warna selanjutnya adalah merah, yaitu berani, sama seperti bendera merah putih kita. Kita harus berani membela kebenaran, sama seperti pahlawan-pahlawan yang sudah berani membela kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kalian bisa lihat, batik yang saya gambar merupakan batik modern. Meskipun begitu, saya tetap memasukkan ornamen-ornamen yang berbau Indonesia dan khas dengan Indonesia. Nah, dari sini kita belajar, meskipun zaman semakin maju dan hal-hal semakin praktis, kita harus tetap mengingat asal muasal kita, yaitu negara tercinta Indonesia. Contoh pertama ornamen khas Indonesia adalah buah rambutan. Seperti yang kita tahu, buah rambutan hanya bisa tumbuh di daerah-daerah tropis seperti Indonesia. Buah ini bisa dilihat lebih jelas di akhir video. Nah, focal point dari karya saya kali ini adalah bunga bangkai sebagai bunga khas Indonesia. Bunga ini diberi nama bunga bangkai karena baunya tidak sedap. Kemudian, ornamen cukup menarik yang sudah saya buat adalah unggas. Unggas tersebut memiliki kepala seekor burung Garuda. Burung Garuda adalah burung yang sangat identik dengan Indonesia. Bahkan, dasar negara kita saja, yaitu Pancasila, menggunakan burung Garuda sebagai simbolnya. Namun ada yang menarik nih, badannya saya gambarkan sebagai seekor angsa. Kami, bangsa Indonesia, seperti yang kalian tahu, image dari seekor Garuda dan seekor angsa sangatlah berbeda. Image kedua unggas ini sangatlah bertolak belakang. Seekor burung Garuda selalu digambarkan sebagai kuat dan perkasa, sedangkan burung angsa selalu digambarkan sebagai anggun dan lemah lembut. Dari sini, kita harus belajar bahwa hal-hal yang bertentangan itu terkadang justru akan melengkapi sesama. Sama seperti dalam hidup, menurutmu ada hal yang baik dan ada hal yang buruk. Sebenarnya, semua itu adalah rencana dari Tuhan untuk membentukmu dan membuatmu menjadi individu yang lebih baik. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
Halo semuanya, nama saya Saurisa Evangelista dari kelas 10 IPA 3, dan di video ini saya akan menunjukkan sedikit proses pembuatan dan inspirasi dari batik yang saya buat. Awalnya saya mendapatkan inspirasi dari istilah kupu-kupu yang sekarang sedang marak di kalangan remaja. Dan setelah meneliti lebih jauh, saya menemukan satu spesies kupu-kupu dari daerah Sulawesi, yaitu kupu-kupu bidadari. Karena warnanya yang menarik, saya juga menggunakan warnanya sebagai warna utama batik ini. Kemudian saya mencari jenis bunga di Indonesia dan menemukan anggrek larat dari daerah Maluku. Saya juga menemukan bunga kemitir yang dapat ditemukan di daerah Bali. Dan ternyata juga menjadi salah satu daya tarik turis yang berkunjung ke Bali. Saya juga mengambil sedikit inspirasi dari motif batik daerah Kalimantan Timur untuk desain dan menggunakan batik geometris sebagai background-nya. Dalam pembuatan batik ini, saya menemukan banyak flora dan fauna Indonesia yang sangat indah, namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sama seperti kita manusia, mungkin seringkali kita merasa minder dengan kemampuan kita karena kurang mendapat apresiasi dan pengakuan dari orang sekitar. Kita jadi merasa kecil karena banyak yang nampaknya lebih hebat, tapi nyatanya tidak seperti itu. Kita semua memiliki keunikan dan keindahan sendiri seperti kata Tuhan, dan suatu saat nanti kita akan dipandang indah di waktu dan oleh orang yang tepat. Dan saya merasa itu adalah arti dari batik ini, di mana setiap bagiannya memiliki arti dari keindahannya masing-masing, dan ketika digabungkan menjadi satu, membentuk suatu arti keindahan yang baru. Keindahan tidak dapat diartikan dalam suatu hal yang sama. Semua orang memiliki definisi dan cara menemukan keindahan itu masing-masing. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian menyukai karya saya. Stay safe, stay healthy, and God bless you always. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fenenda dari kelas 10 IPA 4. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang motif batik yang telah saya buat. Motif ini bertema flora, dan floranya saya mendapatkan referensi dari beberapa flora yang ada di Indonesia, seperti bunga cempaka putih yang berasal dari Jawa Tengah, koko leceran yaitu flora khas Banten, anggrek bulan, flora khas Papua, dan lain-lain. Semuanya saya membuat dari proses menggambar hingga mewarnai secara digital. Dalam pewarnaan, saya memilih warna hijau dan warna kuning karena warna hijau memiliki arti stabilitas, harmonis, dan alam, sedangkan warna kuning memiliki arti keceriaan dan kesenangan.
perkenalkan, saya Ibu Nomewa dari 10 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pesan-pesan kepada kalian semua melalui karya motif batik yang saya beri judul Mahakarya Nusantara. Kalian tentu tak asing dengan ribuan budaya dan kekasan dari Indonesia, kan? Dengan adanya keberagaman dari Indonesia, saya menuangkan kekasannya dalam lukisan motif batik saya. Dapat kita lihat bahwa motif batik di samping sangat rupa-rupa coraknya. Bisa kita lihat dari bunga anggrek bulan yang merupakan bunga langka khas Indonesia, Candi Borobudur yang menjadi situs warisan dunia, dan burung cendrawasih yang menjadi spesies endemik dari wilayah Papua. Saya juga membawa hujan tropis Indonesia melalui lukisan matahari dan dedaunan pada pojok kiri atas, dan lautan Indonesia yang begitu luas saya gambarkan dalam deburan ombak yang bersahaja. Tak lupa pula bunga mawar yang sering kita jumpai pada batik Nusantara juga ditemukan di dalam batik saya. Saya juga membawa pohon kalpataru dan ranting zaitun. Di sini saya berharap bahwa Indonesia kelak menjadi bangsa yang penuh perdamaian dan menghargai Nusantara kita melalui tingkah laku kita sehari-hari. Saya pun membawa 3 motif batik sekaligus dalam satu gambar, yaitu batik parang, batik megamendung, dan batik kawung. Hal ini sangat menyimbolkan bahwa keberagaman di Indonesia tetap bisa bersatu padu meskipun memiliki latar belakang corak yang berbeda-beda. Sekian pemaparan motif batik Mahakarya Nusantara karya saya. Semoga melalui karya batik ini kita dapat memajukan kebudayaan kita melalui kreativitas dan kesantunan kita. Dirgahayu Indonesia ke-76, Merdeka! Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kenalkan, nama saya Sanli Tanjung dari kelas 10 IPA 6. Motif batik kali ini terinspirasi dari burung cendrawasih. Burung ini memiliki warna yang sangat indah. Dan juga di motif batik ini terdapat gambar api yang melambangkan semangat perjuangan dan keberanian Indonesia untuk sampai saat ini. Warna burung cendrawasih yang saya pilih bertema merah putih untuk memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tercinta. Ku
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. bukan tempat kita benar-benar hidup karena kita hidup spesifik di planet bumi, tapi saya merasa alam yang telah Tuhan ciptakan bagi kita itu sangat luas dan patut kita hargai. Maka dari itu saya menggambar unsur-unsur luar angkasa di motif batik yang saya gambar ini seperti planet-planet. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Tuhan memberkati. Halo semuanya, nama saya Josephine dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 22. Pada hari ini saya hendak mempresentasikan hasil karya saya yaitu batik dalam rangka menyelenggarakan perayaan HUT RI ke-76. Batik yang saya buat ini saya buat menggunakan media digital, jadi bukan tradisional di dalam aplikasi. Batiknya sendiri memiliki motif bebas. Tetapi saya juga mengambil referensi dari motif-motif batik Bali dan juga motif-motif batik Jawa. Di dalam gambarnya sesuai dengan tema yang berlaku yaitu alam dan lingkungan hidup, saya menambahkan gambar bunga-bunga dan juga tumbuhan-tumbuhan di bawah dan di atas, juga di background untuk melengkapi gambar yang di tengah, yaitu gambar burung Garuda. Jadi kenapa alasannya saya memilih burung Garuda? Burung Garuda saya pilih karena burung Garuda adalah lambang dari negara Republik Indonesia. Burung Garuda itu juga melambangkan perayaan HUT RI ke-76, maksudnya berkaitan. Oleh karena itu saya memilih untuk menggambar burung Garuda. Burung Garuda yang saya gambar ini juga
memiliki 17 helai bulu di masing-masing sayap untuk melambangkan tanggal 17 dan juga memiliki 8 helai bulu di bagian ekor untuk melambangkan bulan ke-8 yaitu Agustus. Jika digabung menjadi 17 Agustus yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini dalam ruangan berpenyajuk udara. Kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Hai, saya ingin mempresentasikan secara singkat tentang karya motif batik saya. Motif pertama, saya terinspirasi untuk membuat konsep batik dari bunga Padma raksasa Rafflesia, bunga yang telah dinobatkan sebagai bunga nasional Indonesia dan masuk ke dalam Puspa Langka. Itu bagi saya sangat unik. Lalu supaya bunga Rafflesia tidak sendirian, saya masukkan juga bunga kenanga. Disebut juga flora identitas Provinsi Sumatera Utara. Untuk warna saya lebih ke warm tone agar serasi dengan bunganya. Motif kedua, saya menggunakan konsep burung karena burung itu mendefinisikan kebebasan, sama seperti Indonesia yang telah bebas dari penjajahan lalu menjadi negara yang merdeka. Saya memilih burung jalak Bali karena memiliki fitur menarik di bagian mata. Belum jauh-jauh dari Bali, saya berikan juga bunga Kamboja. Lalu saya cantumkan juga batik Cirebon karena bentuknya mirip dengan awan. Ada juga cempaka hutan kasar yang merupakan flora endemik khas Sulawesi. Untuk warna di bagian background, saya ingin memberi kesan tekstur, jadi ada gabungan abu-abu dengan putih, dan dalam motif batik ini warnanya dominan biru hitam, dengan sedikit warna oranye. Halo semuanya, perkenalkan namaku Sarah Elizabeth Navarin dari kelas 10 IPS 4, dan aku ingin menunjukkan hasil karyaku yang berjudul Berlayar Bersama Merah Putih. Saya beri judul Berlayar Bersama Merah Putihku karena belum tentu semua wilayah laut di Indonesia ini kita pernah jelajahi ataupun berlayar. Tidak perlu loh pergi ke luar negeri untuk melihat banyak laut ataupun apapun yang di sana, karena negara di sini pun kita pun punya. Dan jangan lupa negara kita memiliki kekayaan laut yang begitu berlimpah dan juga lingkungan laut yang begitu indah. Saya ingin memberitahukan lebih jelas tentang gambar saya ini. 3 awan ini menggambarkan Trinitas dan merupakan motif batik dari Cirebon yang disebut Mega Mendung.
Ikan-ikan di sini seperti ikan pari, ikan kecil, dan juga ikan besar, kuda laut, dan penyu ini menggambarkan keanekaragaman kekayaan laut yang berada di negara kita, yang kita konsumsikan dan juga kita manfaatkan, asalkan tidak merusak lingkungan laut di negara kita ataupun membuat hewan punah. Nah, ini pesisir pantai yang juga dihiasi dengan beberapa kerang dan juga bintang laut. Nah, kapal ini merupakan inti dari gambar saya. Kapal besar ini kita gunakan untuk berlayar. Tanpa kapal kita tidak bisa berlayar. Dan kapal ini dihiasi dengan beberapa corak batik yang berbeda-beda. Dan juga jangan lupa dengan identitas negara kita yang penting ini, yaitu bendera merah putih. Merah menggambarkan keberanian dan putih menggambarkan kesucian. Maka kita pun harus bersyukur bahwa negara kita ini disebut sebagai negara maritim dan juga negara kepulauan. Sekian, terima kasih. Dari saya terima kasih, dan generasi Petra, mari kita berkarya. Juga selamat ulang tahun Indonesia. Hai semuanya, nama saya Nabila dari kelas 11 IPA 1, dan pada kesempatan kali ini saya mewakilkan kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan hasil karya untuk lomba membuat motif batik ini. Dalam karya saya memutuskan untuk menggambar burung merak. Alasannya yaitu karena burung merak merupakan salah satu burung yang dinilai cantik dan mempunyai banyak makna serta simbolisasi. Burung merak merupakan lambang keindahan di berbagai negara. Maka tak heran pula karena keindahannya itu, burung ini merupakan satwa alam yang dilindungi oleh negara. Sesuai dengan keindahan dari burung merak itu sendiri, Indonesia juga mempunyai banyak sekali keindahan dan kekayaan alamnya. Ada beberapa negara pula yang melambangkan burung merak ini sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, keindahan, dan lain-lain. Contohnya seperti negara Tiongkok. Dengan begitu, hal itu cukup menggambarkan Indonesia saat ini yang memiliki berbagai keindahan alam yang melimpah, serta penghargaan berupa medali emas yang baru saja diraih oleh dua atlet bulu tangkis Indonesia ganda putri setelah berhasil mengungguli China di Tokyo Olympics 2020. Karya seni dari Indonesia yaitu batik tergambarkan di tubuh serta ekor burung merak. Ada berbagai macam jenis motif pada bagian tubuh maupun ekor dari burung merak yang saya gambarkan ini. Motif-motif tersebut umumnya terdapat pada busana batik maupun kain batik Nusantara. Kemudian saya juga menggunakan background berwarna kuning pastel pada karya saya karena warna ini memberikan kesan kehangatan, semangat, optimis, dan ceria. Hal itu berarti Indonesia yang lagi dilanda pandemi COVID-19 ini harus semangat dan optimis dalam menghadapinya agar Indonesia bisa segera pulih dari pandemi ini. Sebagai warga Indonesia, kita dapat turut serta mendukung pulihnya negara Indonesia dari wabah COVID-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seperti mengenakan masker saat berpergian, mencuci tangan dengan cara yang benar, dan yang lain sebagainya. Berikut merupakan proses dari pembuatan dan pewarnaan pada karya motif batik yang saya buat ini dengan media cat air. Adalah hasil akhir dari karya motif batik saya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih telah mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Karin dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambar dua jenis motif batik yang bertemakan alam. Apa itu motif batik? Terdapat sumber yang menyatakan bahwa motif batik adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia dari Jawa yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB.
Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik juga dapat menunjukkan status seseorang. Hai semua, nama saya Revana dari kelas 11 IPA 4 dan pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan hasil karya batik saya yang bertemakan alam Indonesia. Yuk ditonton! Bisa dilihat di bawah ini adalah konsep pertama dari motif yang saya ingin buat. Untuk yang pertama, saya ingin bertemakan warna merah yang menggambarkan bagian atas dari bendera negara kita. Karena itu, saya menggunakan burung cendrawasih yang biasanya dapat ditemukan di Kepulauan Flores dan juga Papua. Selain itu, saya juga memutuskan untuk memasukkan burung jalak Bali yang merupakan burung endemik dari Pulau Bali. Untuk yang terakhir, saya memasukkan bunga Rafflesia arnoldii yang merupakan bunga khas dari Indonesia yang dapat ditemukan di Kepulauan Tropis Sumatera. Untuk yang motif kedua, saya ingin bertemakan warna putih untuk bagian bawah bendera kita. Karena itu, saya menggunakan burung enggang untuk menggambarkan tari burung enggang yang merupakan tarian khas dari Kalimantan Timur, Indonesia. Dan saya juga menggunakan bunga anggrek hitam yang merupakan bunga khas dari Kepulauan Kalimantan Timur. Nah, saya membuat 4 gambar yang telah bertemakan alam Indonesia nih. Tapi, kok rasanya kurang lengkap ya? Karena saya merasa bahwa motif-motif yang saya buat kurang lengkap, maka saya membuat beberapa motif lain, seperti matahari untuk melambangkan kejayaan dan kekuatan, motif buatan saya yang terinspirasi dari kelima simbol Pancasila, dan yang terakhir saya juga menambahkan motif yang terinspirasi dari Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Setelah saya membuat motif-motif tersebut, barulah saya mulai menggambar sketsa dan menyatukan motif-motif tersebut menjadi 2 pattern kain yang berbeda. Apabila kedua motif digabung, maka akan menjadi warna merah putih yang merupakan warna dari bendera negara kita, Indonesia. Bisa dilihat, berikut ini merupakan beberapa demonstrasi dari penggunaan motif-motif tersebut pada pakaian. Segitu saja penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian. Sampai jumpa lagi! Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, sebelum saya memulai, saya akan memperjelaskan secara singkat latar belakang dari batik. Batik tersendiri terdapat beberapa macam, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Nah, bahkan tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengakui batik sebagai the piece of oral and intangible heritage of humanity. Oleh sebab itu, saya sebagai perwakilan dari kelas 11 IPA 5 akan mempersembahkan sebuah karya yang unik dari bangsa Indonesia, yaitu sebuah motif batik lukis.
Ada beberapa alasan kenapa kami memilih batik lukis. Yang pertama, kami ingin memberikan rasa perkembangan di dunia perbatikan. Dan yang kedua, selain universal, kami ingin agar setiap motif yang terdapat pada batik lukis kami memiliki makna dan filosofis yang mendalam. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan motif batiknya. Yang pertama adalah penggunaan flora dan fauna. Di sini saya menggunakan burung cendrawasih, bunga strelitzia, bunga peony, bunga heather, bunga krokus, dan tak lupa juga batang bambu. Pemilihan semua flora dan fauna ini bukan dengan sembarangan, karena kami menemukan makna filosofis yang mendalam sekaligus harafiah dari semuanya. Nah, yang pertama, burung cendrawasih, yang secara filosofis digambarkan sebagai penghubung antara bumi dan surga. Nah, yang kedua, batang bambu. Secara harafiah, bambu adalah tumbuhan yang tangguh seperti baja. Nah, yang ketiga adalah bunga strelitzia. Secara filosofis memiliki makna yang sama dengan burung cendrawasih ditambah dengan kebebasan. Setelah mengetahui makna filosofis macam-macam flora dan fauna, saya ingin mengajak kalian penonton untuk mulai melihat motif ini dengan pandangan yang baru. Jika dilihat, terdapat jumlah bambu dan tunas bambu yang berjumlah hanya 7, sedangkan burung cendrawasih dan bunga strelitzia berjumlah 6. Ini menggambarkan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Namun terdapat satu burung cendrawasih yang terbang bebas. Saat ini HM mengenai kebebasan untuk tidak dijajah sudah turun, tapi bagaimanakah dengan kehidupan yang layak untuk para veteran yang digambarkan dengan batang bambu? Secara tersirat kami untuk mengajak dan menyadarkan pemerintah untuk membedah dan membuka permasalahan kehidupan para veteran-veteran yang masih hidup di bawah garis kesejahteraan. Setelah itu, tunas bambu menggambarkan generasi-generasi penerus bangsa yang berasal dari batang bambu. Perlu diketahui bahwa untuk mencabut tunas bambu ini diperlukan effort yang ekstra. Studi ini menggambarkan jiwa nasionalis pemuda masa kini yang dilindungi agar tidak mudah dicabut. Nah, bunga peony menggambarkan menjaga rahasia dari mencabut nasionalisme pemuda masa kini. Selain itu pula, ketika bunga ini menggambarkan tameng yang bila digabungkan memiliki makna filosofis kebebasan diberikan berdasarkan HM. Tetapi passion dan kegembiraan masa muda janganlah disia-siakan, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Bagian terakhir terdapat mata-mata yang menggambarkan koruptor, pengkhianat, dan bangsa asing yang mengincar kekayaan SDA dan kebudayaan Indonesia. Terima kasih jika kalian telah menyimak hingga akhir. Saya harapkan tahun-tahun ke depan Indonesia dapat kembali menjadi macan Asia dengan kesejahteraan rakyat yang tinggi. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh
indah Tuhan Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Catherine Gawan dari 11 IPS 1. Gambar yang saya buat ini bertemakan batik Indonesia. Di dalam gambar saya terdapat macam-macam batik, seperti batik Megamendung, batik Kaung, dan lainnya. Saya juga menambahkan gambar-gambar yang menjadi ikon dari Indonesia, seperti Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta, serta lomba balap karung yang biasanya diperlombakan di perayaan 17 Agustus, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Valencia Verina dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang batik yang telah saya buat. Dan untuk penggambaran motif batiknya, di sini saya mengambil referensi dari alam Kalimantan. Dan ini adalah proses dari sketsa, pewarnaan hingga finishing pembuatan motif batik saya. Dan untuk makna yang lebih jelasnya, mengingat tema kemerdekaan tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Maka di sini saya mengambil objek tameng dan anggrek hitam dari Kalimantan. Saya memakai tameng di sini adalah untuk menjadi pelindung untuk Indonesia untuk tetap tangguh dari segala tantangan yang ada, seperti di masa pandemi seperti ini. Kemudian anggrek hitam di sini melambangkan Indonesia tumbuh seperti bunga yang tumbuh indah bermekaran. Saya juga mengambil bunga anggrek hitam ini yang bermakna kemewahan, keberhasilan, dan kekuatan. Dan untuk objek selanjutnya saya juga mengambil kearifan lokal dari Kalimantan, yaitu burung unggang atau burung rangkong dan ukiran Dayak. Burung rangkong ini memiliki makna persatuan dan tanggung jawab, yang dimana diharapkan Indonesia dapat bersatu dan bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Lalu untuk objek ukiran Dayak ini bermakna sebagai kekayaan yang ada di Indonesia. Lalu untuk objek selanjutnya ada daun yang bermakna alam Kalimantan dengan hutan tropisnya. Selain itu, daun juga melambangkan adaptasi, yang dimana pepohonan yang tumbuh mengeluarkan daun yang pandai beradaptasi dengan cuaca dan iklim, sehingga pohon dapat hidup. Begitu juga diharapkan masyarakat Indonesia dapat beradaptasi untuk dapat maju dan bertumbuh. Dan ada juga objek tambahan seperti garis gelombang yang berarti gerakan dan perubahan, serta ada lingkaran yang berarti target Indonesia. Lalu untuk pewarnaannya, di sini saya memakai warna coklat, kuning, dan hijau. Coklat di sini melambangkan kehangatan, kenyamanan, keamanan, kekuatan, serta dapat diandalkan. Lalu untuk warna kuning di sini melambangkan optimisme, kecerdasan, kreativitas, kebijaksanaan, serta energi. Dan warna terakhir adalah warna hijau, yaitu pertumbuhan, harmoni, dan kehidupan. Jadi kesimpulan dari batik yang telah saya buat adalah diharapkan kita menjadi masyarakat Indonesia dengan mengingat keindahan alamnya yang beragam, bisa memiliki semangat 45 untuk terus tangguh dan bertumbuh menuju Indonesia maju. Sekian dari saya, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Terima kasih. Halo semua, nama saya Daniel. Saya mewakili kelas 11 IPS 3 untuk lukis batik ini. Ini adalah lukisan saya sendiri. Saya memilih batik gambar awan. Ya, warnanya memang biru saya, soalnya kan segar dipandang. Batik ini ada di corak awannya itu ada bagian yang turun naik, nandakan
melambangkan kehidupan seseorang yang turun dan naik. Dan kita perhatikan kalau ke kiri ini ada bunga warna kuning, memang saya kasih warna putih-putih supaya bunganya kelihatan nyala. Bunga ini melambangkan ketabahan untuk hidup yang turun dan naik. Jadi kita harus tetap tabah, tidak boleh menyerah. Dan untuk batik parang yang di pojok kiri atas, ini namanya batik parang turun naik. Ini melambangkan untuk tetap melanjutkan, jadi tidak berhenti. Meskipun menyerah, jadi tidak putus asa, tetap berlanjut. Untuk yang terakhir ada mirip ini bunga teratai. Saya kasih warna merah dan putih ini untuk melambangkan suasana kemerdekaan sekarang. Kan ini memang diminta motif alam, tapi saya gambar ada suasana kemerdekaan biar kerasa dikit. Ada bayang-bayang putih ini juga untuk meramaikan pemandangan di belakangnya. Sekian dari saya, ini adalah hasil karya saya. Terima kasih. Selamat pagi guru-guru dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelas 11 IPS 4 akan mempresentasikan mengenai hasil desain motif batik saya. Dalam rangka perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saya membuat motif batik yang terinspirasi dari fauna khas Indonesia yang sayangnya sudah terancam punah. Untuk motif batik yang pertama, saya mengambil inspirasi dari ikan parimanta yang melompat ke udara dari permukaan laut. Ikan parimanta merupakan salah satu jenis ikan pari terbesar di dunia loh. Ikan parimanta dapat ditemukan di seluruh lautan di Indonesia. Namun, karena adanya penangkapan dan perdagangan ilegal, spesies ikan parimanta pun berkurang dan nyaris terancam punah. Untuk motif batik yang kedua, saya mengambil inspirasi dari orangutan yang sedang bergelantungan dari pohon ke pohon. Orangutan dapat ditemukan di hutan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Orangutan terancam punah dikarenakan deforestasi dan kerusakan habitat yang banyak terjadi karena konversi hutan untuk kepentingan lahan. Untuk motif batik yang ketiga, saya mengambil inspirasi dari dua buah komodo yang sedang berkelahi. Tahukah kalian, komodo merupakan spesies gagal terbesar di dunia loh. Komodo dapat ditemukan di Pulau Komodo yang terletak di Provinsi NTT. Namun, penyebab terancam punahnya komodo disebabkan oleh banyaknya mangsa komodo yang diburu dan adanya pembakaran liar. Untuk motif batik yang terakhir, saya mengambil inspirasi dari sepasang burung rangkong. Burung ini terkenal karena bentuk paruhnya yang sangat unik dan warna bulunya yang sangat indah. Burung rangkong dapat ditemukan di hutan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Burung rangkong terancam punah karena adanya perdagangan di mana paruh burung rangkong dijual secara ilegal. Dan itulah tadi motif-motif batik yang sudah saya buat. Alasan saya mengambil inspirasi dari fauna Indonesia yang terancam punah adalah untuk meningkatkan kesadaran orang-orang akan senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita, dan juga tidak merusak dan menyia-nyiakan kekayaan alam yang sudah dianugerahi oleh Tuhan. Sing sing jangan serere, no manya
Hai semua, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai inspirasi saya dalam menggambar batik ini. Pertama-tama inspirasi saya diambil dari rantai makanan. Di sini bisa dilihat ada desain daun yang melambangkan tanaman, lalu ada belalang, tikus, ular, dan juga burung elang. Nah, desain ini tuh melambangkan rantai makanan yang paling umum diketahui oleh banyak orang. Di samping itu ada juga desain matahari yang melambangkan matahari dengan fungsinya yang tidak bisa dipisahkan dari makhluk hidup. Bisa dilihat juga di sekitaran matahari ada detail butiran-butiran berwarna biru yang melambangkan air atau hujan. Nah, ini itu melambangkan air yang sangat dibutuhkan dan tidak terpisahkan dari makhluk hidup. Tetap setia membela negara kita. Hai semua, nama saya Marvel Wilbert Odelio dari kelas 12 IPA 2 absen 24. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai batik yang saya buat. Secara keseluruhan, tema yang saya ambil adalah kerusakan lingkungan alam. Untuk detailnya, saya akan menjelaskan mengenai motif pada batik tersebut. Pada bagian atas dan bawahnya, ada semacam motif berwarna hijau tua berbentuk seperti manusia yang dikelilingi motif ombak berwarna merah kekuningan, menggambarkan kerusakan alam yang sering disebabkan manusia, contohnya kebakaran hutan. Nah, motif kerucut di tengahnya melambangkan bangunan yang dibangun manusia setelah merusak alam. Untuk backgroundnya yang berwarna hitam, melambangkan polusi yang ada hingga saat ini akibat ulah manusia. Kemudian, motif seperti ekor burung merak yang melingkar di bagian tengah menunjukkan keragaman dan keindahan alam beserta spesies yang ada di dalamnya. Di bagian pusat motif tersebut, kita bisa lihat ada semacam simbol berbentuk mata melambangkan bahwa Tuhan selalu mengawasi semua ciptaannya. Di bagian samping kiri dan kanannya, terdapat motif seperti pita yang sedang dimakan oleh sesuatu. Nah, motif itu menggambarkan kehidupan makhluk hidup yang pasti akan berakhir atau bisa dibilang mati. Demikianlah presentasi saya, terima kasih.
Halo, saya Daphne dari kelas 12 IPA 5. Untuk lomba motif batik bertema lingkungan hidup dan alam, saya membuat motif batik di samping. Ada 3 bagian yang menggambarkan daratan, lautan, dan langit, yang merupakan alam disertai berbagai tanaman dan hewan yang menggambarkan lingkungan hidup. Karena di dunia ada beraneka ragam makhluk hidup, saya juga memilih beraneka ragam hewan di daratan maupun lautan. Dari bawah ke atas ada banteng, rusa, burung, ikan, penyu, ubur-ubur, dan juga kerang. Lingkungan hidup tersebut saya gambarkan semuanya ke dalam bentuk jam pasir, yang mengartikan seiring waktu lingkungan terus berubah. Yang natural seperti pertumbuhan dilambangkan dengan bunga di bagian bawah dan juga rumput laut di bagian atas. Tapi ada juga seperti letusan gunung berapi di bagian bawah dan tsunami di bagian atas yang dapat merusak tanaman dan lingkungan yang ada. Perubahan ada juga yang dibawa oleh kita manusia, yang saya lambangkan dengan warna dari motif itu sendiri. Warna orange, terutama hijau dan biru, sangat sering kita kaitkan dengan alam dan lingkungan hidup. Misalnya saat kita menggambarkan tugas seni tema alam saat SD, kita cenderung pasti mewarnainya dengan mayoritas warna tersebut, karena warna itulah yang kita sering lihat di alam atau lingkungan sekitar kita. Warna tersebut melambangkan peran manusia cukup besar terhadap alam dan lingkungan hidup. Kita dapat menghabiskan waktu yang ada di jam pasir tersebut untuk melakukan berbagai hal. Kita dapat membiarkannya sehingga warnanya tetap hijau dan biru. Kita juga dapat merusaknya, mengubah warna laut tersebut menjadi coklat abu-abu. Kita juga dapat menghabiskannya, mengeksploitasinya hingga semuanya di jam pasir tersebut hilang. Kita juga dapat menggantikan isi jam pasir tersebut dengan hal yang berbeda, seperti tumbuhan jenis baru atau hewan jenis breed baru yang kita kembangkan. Lingkungan hidup dan alam menurut saya seperti jam pasir tersebut. Unik, indah, dan beraneka ragam. Dengan bentuk dan warnanya sekarang dan nantinya banyak dipegang oleh tangan kita manusia. Motif tersebut juga melambangkan warna atau bentuk alam yang saya harapkan, di mana masih ada keanekaragaman dalam makhluk hidup, dan juga warna alam masih mayoritas hijau dan biru dan sedikit oranye, bukan hitam, coklat, dan abu-abu. Sekian, terima kasih. It's really not that bad. It just needs a little shaping. To the salon! I love it. Halo, perkenalkan, nama saya Shani Lorencia Wijaya dari 12 IPA 6. Saya akan menjelaskan tentang motif batik bertemakan alam yang baru saja saya buat. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan warna di PDF dan di kamera. Di PDF warnanya agak beda karena memakai app lain, bukan pakai kamera untuk foto. Tapi di aslinya warnanya lebih mirip dengan yang PDF karena birunya lebih pucat, tidak seterang ini. Oke, pertama karena temanya alam, saya mengambil warna besarnya biru, karena biru menggambarkan langit. Kenapa langit? Karena seisi alam sendiri penciptaannya dimulai dari langit. Kedua, kenapa matahari? Karena matahari merupakan bentuk sumber energi utama untuk semua makhluk hidup. Makanya di bawahnya pun saya menggambarkan tanaman bambu di kanan dan kiri dan dedaunan di bawah. Kemudian kenapa ada matahari ini ada titik-titiknya? Kalau mau jujur sebenarnya itu cuma kecoret. Cuma kalau misalnya mau filosofis, saya menggambarkan ini ada 12 karena menggambarkan berapa jam ada matahari di bumi. Lalu kenapa ada api dan air? Karena kedua elemen itu adalah 2 dari 4 elemen yang ada di bumi. Ketiga adalah angin dan keempat adalah tanah. Kemudian
Kenapa saya menggambarkan tanah di sini? Karena sumbernya pun harus dari air dulu, baru dipisahkan menjadi daratan. Kemudian daratan sendiri kenapa saya beri warna merah, kuning, dan oranye? Karena kalau mau jujur lagi, karena biar nyambung aja warnanya. Kalau misalnya mau filosofis, karena warna ini menggambarkan kekayaan, kelimpahan seperti warna emas. Maka dari itu, karena menurut saya tanah adalah elemen yang sangat kaya, maka saya menggambarkannya dengan ketiga warna tersebut. Lalu kenapa ada dedaunan di bawah? Karena dedaunan ini sendiri menggambarkan kehidupan pada tanah. Dan kenapa ada bambu di kanan dan kiri? Karena bambu sendiri menggambarkan keadaan alam yang terus bertumbuh ke atas. Terakhir, kenapa ada warna biru hijau untuk pembatas? Karena biru dan hijau ini menggambarkan pemisahan antara langit dan darat, dan yang di sini menggambarkan pemisahan antara darat. Kemudian ada sungai sebenarnya, cuma karena nggak cukup jadi oke. Lalu kemudian ada langit lagi dan darat lagi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Selumita Agapila Rawiaja dari 12 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai batik yang saya buat untuk lomba 17 Agustus. Nah, karena tema dari batik ini adalah alam dan lingkungan hidup, jadi saya mengambil tema dari 5 simbol sila Pancasila. Yang pertama, saya sedang membuat frame berbentuk jendela untuk saya taruh sebagai frame tempat di mana saya akan menaruh gambar padi dan juga kapas. Di sini saya lagi nge-sketch padinya, saya atur ketinggiannya dan saya taruh nanti di dalam jendelanya. Dan yang ini saya sedang meng-sketch kapas yang bentuknya bulat seperti simbol sila kelima. Di sini saya sedang mengatur brush untuk memberi titik-titik di bagian atas. Saya juga menggambar tanah yang saya warnai hitam dan ke atasnya semakin mudah menjadi putih. Saya juga mewarnai jendela tersebut dengan warna transparan kuning dan hijau. Saya juga mulai mewarnai kapas dengan warna putih dan biru sebagai warna gradasi. Saya juga mulai mewarnai daunnya dan membaurkan warna supaya terlihat lebih bagus. Saya juga mulai mewarnai padi dan meng-sketch pohon beringin. Saya juga melakukan copy paste pohon beringin supaya berjumlah 3 dan juga akhirnya saya menggambar bintang sebagai simbol sila Pancasila nomor 1. Saya juga menggambar banteng yang saya beri ornamen warna oranye untuk mempercantik bantengnya, dan juga bunga-bunga serta daun-daun, dan di sini saya sedang mengatur tone untuk warna bantengnya. Saya juga mengcopy paste banteng sesuai dengan jumlah yang saya inginkan. Saya memberi rantai dan juga hiasan untuk ditaruh di belakang bintang supaya terlihat lebih meriah. Saya juga menambahkan ornamen ini berwarna oranye supaya mengimbangi warna ornamen pada banteng, dan saya taruh di sela-sela bintang dan rantai. Dan inilah hasil akhirnya. Terima kasih.
nama saya Angel dari 12 IPS 3 dan kali ini saya akan membuat desain batik dengan tema alam dan lingkungan hidup. Pertama-tama, saya membuat sketsa desain terlebih dahulu. Setelah itu, saya mulai mewarnai dari background terlebih dahulu dengan warna hitam. Step selanjutnya, saya mewarnai bagian luar dari objek-objek yang saya gambar. Objek-objek yang saya gambar kali ini ada bunga, daun, awan, dan burung garuda. Selanjutnya, saya mulai mewarnai bagian dalam objek. Warna-warna yang saya pakai ada merah, orange, kuning, coklat, dan putih. Warna-warna yang saya pilih ini memfokuskan pada salah satu unsur alam, yaitu tanah. Warna tanah merupakan gabungan warna-warna dari komponen tanah seperti oksida besi yang berwarna merah dan coklat karat, kemudian humus warna hitam dan coklat, kuarsa warna putih, dan lempung yang berwarna kelabu dan putih. Warna-warna tanah seperti foto yang saya taruh di video ini. Sekian penjelasan desain batik dari saya. Terima kasih. Bunga ini ambil referensi dari kincir angin gitu. Jadi kincir angin tapi itu berbentuk bunga gitu. Jadi saya coba buat gitu di sketsa saya, draftnya gitu. Nah kemudian setelah itu saya improvisasi dengan memberi petalnya yang berlawanan arah. Jadi saya menyilang gitu petalnya. Lalu pada saat saya arrange kayak menata bunganya dan segala macam. Nah itu saya kepikiran kayak buat satu yang besar, buat satu yang kecil di tengah. Yang kecil itu saya sempat ada pergantian karena dibilangin sama kakak saya tuh kurang bagus gitu. Jadi ya saya coba itu ganti, terus habis itu saya ambil referensi bunga dandelion karena ini kan kincir angin, jadi dandelion juga saya masukkan karena termasuk berhubungan dengan angin gitu. Setelah saya ganti jadi bunga dandelion, saya kan langsung kerja di komputer saya, dan saat saya kerjakan itu di komputer saya kepikiran bagaimana kalau semisalnya saya gantikan ini jadi bunga teratai gitu, karena pada saat proses pewarnanya saya agak kesusahan begitu. Nah jadi saya ya sudahlah, saya jadikan bunga teratai aja gitu. Jadi saya warnain bunganya tuh seperti warna bunga teratai gitu, dengan backgroundnya itu background ya tempat bunga teratai itu ada kayak di kolam gitu, di atas air lah pokoknya, yang sering kita lihat di daerah perkotaan atau di tempat mewah yang pokoknya ada kolam dan ada bunga teratainya begitu. Inilah hasil dari pekerjaan saya. Terima kasih untuk mendengarkan dan melihat proses pembuatan motif batik ini. Sekian, terima kasih.